Wabarakatuh. Salam sejahtera, salam damai, salam bahagia bagi kita semuanya. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Sambut tahun Bupati Cilacap. Yang saya hormati Bapak Dr. Asisten Haji Samsul beserta para kepala OPD yang hadir pribadi, kemudian yang dihormati, kemudian yang saya hormati, jika ada saya dari teman-teman PSM yang ataupun pelajaran Sukarman, juga ada teman-teman BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Terus kemudian yang saya hormati Pak Samad beserta Pak Bintang Kecamatan Nusamudu, dinas instansi sekecamatan Nusamudu, dari unsur pendidikan dan kesehatan yang saya hormati, kemudian kepala KUA Kecamatan Nusamudu yang saya hormati, kemudian yang saya hormati para kepala desa Kecamatan Nusamudu, khususnya Sohibul Bed Kepala Desa Banjarwaru, serta Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang mungkin belum saya sebutkan satu persatu yang saya hormati, yang saya banggakan. Alhamdulillah pada pagi siang ini kita bisa berkumpul dalam kegiatan koordinasi tingkat kecamatan Nusamudu yang dirangkaikan juga pelayanan di tingkat desa, yang sebagai istilahnya kita dekatkan ke desa dengan konsep kantor di desa. Yang kita berharap dan berdoa pertemuan pada pagi siang hari ini Allah SWT memberikan limpahan keberkahan bagi kita semuanya. Amin. Bapak Ibu semuanya hadirin yang saya hormati, yang saya banggakan, ini sebenarnya kita kabupaten lagi badan orang setia, karena kemarin setelah Pak Menteri Keuangan dengan DPR menyampaikan persetujuan terkait dengan nota keuangan tahun 2026 atau APBN 2026, ada hal yang luar biasa yang ini sedang semuanya dikeluhkan, disambati oleh pemerintah daerah. Saya sampaikan Bapak Ibu semuanya, kan kita sudah menyampaikan rancangan UAPPKS tahun 2026 dengan Dewan. Terus kemudian ya sudah bahas banyak program, mulai dari infrastruktur, pendidikan dan sebagainya, masuk program-program prioritas di bidang pendidikan dan sebagainya. Ternyata Bapak Ibu semuanya, kita merencanakannya berapa, dikasihnya seberapa. Dari apa yang kita rencanakan, mendapatkan 1,9 triliun dana transfer dari pemerintah pusat, ya bentuknya macam-macam. Dana transfer dari pemerintah pusat itu ada DPH, terus kemudian ada DAK, ada DAU. Kita merencanakan 1,9 triliun dengan kurang lebih pagu tahun sebelumnya atau tahun 2025. Ternyata Bapak Ibu semuanya, dari 1,9 triliun yang diterima hanya 1,5 triliun. Artinya kita meleset prediksi atau berkurang dana transfer dari pemerintah pusat 393 miliar. Di tengah kita kemarin sudah sebenarnya luar biasa. Di tahun 2026 kami ingin mendorong anggaran berimbang, artinya tidak ada defisit, dan program yang istilahnya yang biasa masyarakat yang meningkatkan anggaran untuk infrastruktur, kita coba meningkatkan anggaran untuk pendidikan, kita mencoba untuk mobil pegang dan sebagainya, kita meningkatkan anggaran di bidang kesehatan karena kita belum mampu untuk mengoptimalkan jaminan kesehatan. Tetapi Bapak Ibu semuanya ternyata berkurang 393 miliar. Yang kita lagi berupaya, syukur-syukur pemerintah salah nulis. Kita berpositif tingginya pemerintah pusat lagi salah nulis. Kita lagi berupaya meminta kepastian lagi, dan syukur-syukur ada
hal yang sudah disampaikan tertulis atau tersirat itu baru bersifat rancangan dan belum penetapan. Sehingga kita masih berupaya untuk ya dananya masih tidak optimal ke pemerintah Kabupaten Cilacap. Karena apa Bapak Ibu Saudara, kalau tidak optimal yang ke Cilacap tadi 393 miliar, kita harus apa caranya? Yo bedeli lagi APBD yang sudah kita susun. Artinya ya otomatis dari pemerintah pusat dikurangi, ke bawah berarti dikurangi. Nanti mungkin Bapak Ibu semuanya akan diges lagi, mana sih pada musuh apa sore divisit. Pak Kades mungkin kami dana desa termasuk turun loh. Jadi kalau masalah kemarin dana desa turun turunnya kurang lebih 40 miliar. Dari kita 320 miliar, itu kita hanya 285 miliar. Turun sekitar 40 miliar. Ini se-Indonesia tapi gede Pak Kades. Jadi itu ya otomatis kita secara umum target berkurang, sehingga nanti kita banyak merasionalisasikan anggaran, sehingga Bapak Ibu semuanya yang mohon pengertiannya, mohon maafnya. Sekali lagi ini tidak hanya terjadi di Cilacap, tetapi terjadi di seluruh Indonesia. Kemarin di grup-grup kepala daerah atau grup-grup bupati itu pada terus kemudian begitu share-sharean itu muncul, ya, data dokumen terus langsung kabupaten ini sekian, ini sekian, emot nangis semua loh. Ya, oke. Ini ujian ya. Ya kita nggak tahu, mungkin Pak Presiden punya program yang lain banyak, yang program-program mungkin seperti MBG, seperti program-program yang lain, sehingga yang mungkin dana transfernya dikurangi. Nah, karena itu Bapak Ibu semuanya, ya tetap kita optimis, sehingga memang saya memberikan tantangan ke depan untuk diri saya sendiri yang sedang diberikan amanah, dan juga kepada teman-teman kepala OPD untuk kita harus benar-benar mandiri untuk meningkatkan perbaikan tata kelola keuangan atau meningkatkan kemandirian kita dengan cara yang sederhana. Ya otomatis kalau dikurangi ya apapun itu kita harus lebih efisien. Yang kedua, kita harus lebih cermat anggaran yang benar-benar meningkatkan capaian kinerja. Terus yang ketiga, caranya adalah bagaimana meningkatkan pendapatan daerah, tetapi tidak yang membebankan masyarakat. Nanti kalau membebankan masyarakat, contoh seperti di Pasti, sehingga Bapak Ibu semuanya memungkinkan sekarang itu masyarakat saya mungkin lagi sensitif sekali. Oke. Lagi sensitif sekali mengkaitkan sesuatu hal apa yang diterima sebagai oleh pamong, ya baik di desa, di birokrasi, dikaitkan dengan mungkin nilai upah minimum kabupaten. Yang kadang-kadang mungkin sebenarnya ditemukan ini yang nggak ketemu, beda indikator, beda substansi, beda cara penilaian dan sebagainya. Oleh karena itu Bapak Ibu semuanya, tentunya ada hal yang ingin kami sampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama Bapak Ibu semuanya, terkait dengan dana pendidikan, insya Allah ini tetap akan kita pertahankan. Di bidang pendidikan ya Bapak Ibu semuanya, kita akan berupaya untuk terus meningkatkan di bidang pendidikan. Kemarin kita berupaya, sebenarnya ada program kita pengen itu benar-benar sekolah di SD dan SMP negeri itu gratis. Kami tidak ingin mendengar lagi ada orang tua yang ngeluh di media sosial atau ngeluh lewat LSM ataupun wartawan dan sebagainya, ada iuran yang sifatnya sukarela tetapi merasa dipaksa. Jadi sekali lagi, sifatnya sukarela karena diatur oleh aturan tapi merasa dipaksa. Jadi sehingga kita menganggarkan di semester ini tahun 2025 ada 20 miliar. Ini sudah bisa mulai digunakan oleh Bapak Ibu semuanya. Harapannya itu untuk bisa guru-guru yang memang tidak tercover oleh BOS. Tapi memang ada syaratnya yang
sudah masuk data Dapodik. Tetapi Bapak Ibu semuanya dengan kami melihat membreakdown 393 miliar. Itu salah satu poin yang kita dikurangi adalah dana transfer untuk gaji P3K teman-teman. Itu nilainya 93 miliar, bayangkan. Kita tahun ini sudah mengangkat P3K banyak, kita sudah anggarkan itu 93 miliar, atau dihitung lagi kemarin sekitar 70 miliar. Itu ternyata salah satu poin yang dihilangkan dari pemerintah pusat. Bayangkan mumet nih. Kita sudah sangat baik pengen angkat P3K pada berduyun-duyun, beraspirasi ke Jakarta, terus kompak, kinerjanya ya sebenarnya luar biasa, membantu sekolah. Tapi ini sedang kita coba upayakan, syukur-syukur anu salah nulis sebenarnya. Nah, orang kita mumet lagi ini lagi mumet. Masa saya pikir 2020 masa ketiga kalau diangkat orang gajian kan gitu. Itu tapi kita optimal, termasuk yang paruh waktu. Paruh waktu seyogianya ini harapannya sih dia juga dapat tambahan dari pemerintah pusat. Tapi ternyata juga di breakdown anggaran yang dari dana transfer itu tidak ada hal tersebut. Sehingga kemungkinan strategi kita adalah yang dari dana pendamping bos APBD. Di situ nanti kita akan untuk mengoptimalkan yang paruh waktu, tetapi dengan persyaratan masuk dan data Dapodik ya kalau nggak salah seperti itu. Jadi 40 miliar yang ke depan, insya Allah akan tetap kita pertahankan. Salah satunya untuk menahan itu. Dan pada akhirnya karena anggarannya yang tadinya untuk menunjang operasional sekolah, mungkin untuk fisik, bangunan, sarana prasarana, kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler, pada akhirnya karena ini terserap untuk paruh waktu ataupun P3K itu, pada akhirnya mungkin sekolah saya pada akhirnya akan tetap mungkin kami buat kebijakan, silahkan kalau memang sudah tidak dari pos pendamping tidak optimal, tidak mencukupi, pos APBN tidak mencukupi, monggo silahkan untuk berdiskusi dengan para orang tua murid yang mampu, yang tidak tapi tidak membuat gaduh terkait dengan sumbangan orang tua. Itu pada akhirnya karena itu lagi tadi saya sampaikan buku besarnya kita dikurangi. Itu tapi kita optimal 40 miliar tetap kita pertahankan di tahun 2026. Kalau nggak nanti kasihan. Semakin berarti kalau saya cabut lagi karena dikurangi, berarti Bapak Ibu semuanya nanti sumbangan orang tuanya akan semakin besar. Karena otomatis untuk membackup yang paruh waktu, membackup yang Dapodik dan sebagainya. Itu yang pertama dunia pendidikan. Terus yang selanjutnya Bapak Ibu pengawas kan hadir ya. Hadir sudah. Termasuk salah satu strategi kita itu ke depan akan berupaya mengefisienkan kaitannya dengan tata kelola birokrasi. Sebagai pengawas karena memang mungkin aturan regulasi harus ada, tapi mungkin kita akan mengevaluasi terkait dengan struktur birokrasi yang hanya fungsinya koordinasi, tetapi koordinasi ini menghambat, jadi tambah panjang. Saya tidak menutup kemungkinan mungkin COVID itu sesuai dulu waktu saya sampaikan waktu kampanye, kemungkinan tidak kita hilangkan. Karena ya otomatis nanti kemana pegawainya bisa menjadi fungsional dulu lagi atau melimpah ke kecamatan. Ini sekali lagi karena beban kita kepegawaian terus ditekan dari pemerintah pusat. Ini beberapa hal yang mungkin akan kita sampaikan sekali lagi agar nanti bagaimana pertanggungjawaban pengawas dan mungkin sekolah-sekolah langsung direct ke dinas. Satu, mungkin karena lokasinya jauh, terbatas ada koordinasi, kita manfaatkan digitalisasi. Harus kita paksa, serba mungkin kenaikan pangkat, kampet, terus apa dan sebagainya, kita manfaatkan digitalisasi. Saya membatasi, saya 2026 ini masih mau tanda tangan surat apa izin cuti ya, manual masih tanda tangani, di approve dipakai SIM itu ya terlaksana. Tapi 2020 saya tidak mampu. Harapannya mengurangi biaya ATK, kertas ini dan sebagainya, terus jadi nanti bisa lebih cepat. Ini akan kita dorong. Pengawas sudah, tinggal PR-nya kita dunia pendidikan adalah terkait dengan masalah kepala sekolah yang tadi disampaikan oleh Pak Camat, mungkin ada 18 ya di Nusa Ungu.
Yang tentunya kita akan optimalkan. Kalau ini lagi bertahap terus, dalam hal ini saya komitmen sekali lagi tidak ada jual beli jabatan baik sebelum ataupun sesudah. Sebelum ya transaksional di depan, sesudah biasanya syukuran. Syukuran boleh pakai mesin saja. Jadi, jangan mensyukuri kok kepimpinan ke atasan itu jangan. Tapi nak syukuran mau ke anak yatim yang tidak mampu, silahkan saja lihatkan itu untuk ibadah. Itu kami komitmen untuk diisi secepatnya, terus kemudian benar-benar nanti transparan terkait dengan kepala sekolah kosongan sebagai jenazah. Itu terkait dengan dunia pendidikan, termasuk kami membuat kebijakan juga penataan guru baik PNS ataupun P3K nanti berbasis mendekatkan tempat tinggal. Agar apa? Tidak ada lagi nanti cerita LDR jauh antara suami dengan istri di kota. Saya kadang-kadang nanya membaca kronologi pengajuan izin cerai. Ini kali lagi izin cerai hati-hati ya, terutama sampaikan gitu, jangan cerai dulu ke pengadilan ke KUA terus baru kita izin, pasti nanti itu hukuman berat gitu loh sama saya. Tapi harus izin dulu gitu. Saya kadang-kadang mesti tak disposisi kalau ada izin itu supaya diutamakan rujuk. Tak baca karena LDR. Ya kalau masalah pribadi, penipuan, kejahatan pidana sih kadang-kadang oke lah gitu. Tapi kadang-kadang juga masalah jarak. Satu di Cilacap Timur, satu di kota. Jangan-jangan ya sore ketemu gitu. Tapi saya nggak tahu kok. Si Jinang Timur, si Jinang Kota gitu. Tapi karena tidak cocokan gitu. Si Jinang Kota, si Jinang Barat alasannya ketidakcocokan itu kadang-kadang ya berupayanya sebenarnya janganlah gitu. Ini lagi bocor ya, saya mendekatkan penataan, mendekatkan tempat tinggal agar Bapak Ibu semuanya lebih optimal dalam mendidik. Itu terkait dengan dunia pendidikan. Terus yang selanjutnya terkait dengan kesehatan. Bapak Ibu semuanya sebenarnya kami berupaya ini mohon dibantu ya teman-teman BPJS Kesehatan terkait dengan upaya kita terus mendorong istilahnya peningkatan untuk dari APBN terkait dengan PBI. Monggo diajak saja dinas sosial dan para petugas yang ada di desa untuk administrasi dan penginfonya. Nanti bisa koordinasi dengan Dispermades ataupun dengan dinas sosial terkait supaya antrian ini kita bisa optimal masuk ke CNG ya. Nanti bisa, karena Cilacap masih tegar, kita kalah dengan daerah lain. Oh di Bandung, teman-teman BPJS Kesehatan nanti kita bisa optimal sehingga nanti antrian kita optimal, begitu ada verifikasi kita bisa optimal naik. Ya kembali kita secara optimal mungkin mengupayakan untuk kenaikan. Termasuk sebenarnya Bapak Ibu semuanya kita upayakan sediakan 10 sampai 20 miliar di rancangan kita yang tidak tercover BPJS. Karena kalau kita kemarin harus tercover semuanya BPJS. Assalamualaikum. Sehat. Alhamdulillah. Ya. Kegiatan apa ini di kecamatan? Kantor di desa, beberapa layanan masyarakat didekatkan. Cilacap maju besar. Mantap. Nih, Pak Kadus. Tapi karena mungkin keaktifan tidak dilakukan secara pribadi, punya BPD tidak mampu sehingga itu punya BPJS tapi berobat karena hanya mungkin satu kali waktu terkait dengan UHC. Ini kita coba menggandeng beberapa perusahaan melalui CSR-nya dan kita siapkan APBD. Tadinya kita mencadangkan 10 sampai 20 miliar, tapi ini dikurangi lagi ya dari pusat, kita hitung lagi mampunya berapa. Tapi kita optimal terkait dengan layanan kesehatan agar pengen. Nah kita sering dikeluhi oleh teman-teman kades menyediakan ambulan desa, terus kemudian operasional kadang-kadang tombol tangan dewek, terus tekan rumah sakit exit digeluhi ora BPJS ora bener lho itu kok tambah aja deh. Kami sebenarnya sudah mencadangkan 10 sampai 20 miliar untuk yang seperti itu melalui baik di BTT ataupun di dinas sosial. Karena kita kalau 10 atau 20 miliar itu ditaruh ke BPJS itu paling hanya 50 ribuan. Nah, Mas ya.
Berarti sih kita butuhnya 300.000. Ini berarti 250.000 kalau ada seperti itu nanti dari mana ini kita bingung berarti. Sehingga teman-teman kades ya kita berdoa nanti kita beli ngatur-ngatur beli nyoleti orang tengah kono lagi. Terus pokoknya lagi mumet gitu. Termasuk Pak Kades itu datang desanya mesti yang mumet kalau berapa puluh miliar dibagi 269 desa. Kemarin kan ketemu Pira lagi sedesa, padahal itu perencanaan nang musdus, mus RW, kie gue, ya seperti sama nanti kita rasakan. Itu terkait dengan dunia kesehatan kita optimalkan beberapa puskesmas yang menjadi program prioritas kita juga yang akan kita dorong dari APBN ataupun dari APBD secara bertahap. Terus tadi program-program yang sudah baik oleh puskesmas Nusa Wungu sinergi dengan desa melalui dana desa terkait dengan screening TB dan matur nuwun Pak Kades sudah melalui dana desanya sudah bekerjasama dengan puskesmas sehingga bisa melaksanakan screening dengan biaya dari APBD melalui desa. Matur nuwun Pak Kades semuanya dan matur nuwun teman-teman puskesmas. Terus yang selanjutnya terkait dengan infrastruktur bagi semuanya. Di 2026 kita menganggarkan kurang lebih 119 miliar ya, harap 120 miliar dengan hitungan ya harapannya setiap kecamatan mendapatkan alokasi 5 miliar. Tapi kemarin waktu sedikit begitu dapat informasi pengurangan anggaran, saya salah satu memberikan catatan untuk infrastruktur hasil dari musrembang dan semuanya dan prioritas kabupaten yang kemarin mungkin viral menjadi sorotan publik dan sebagainya di infrastruktur untuk dipertahankan jangan dikurangi. Kami sih mau saja. Kita harapannya nanti kita bisa optimal ya, optimal untuk benar-benar terkait dengan infrastruktur karena apapun itu salah satu hal utama dinilai kinerja pemerintah baik adalah infrastruktur. Terus mungkin Bapak Ibu semuanya ya jangan tiret, mungkin suatu saat ada istilahnya prioritas atau proporsional ketika mungkin nanti kok banyak di wilayah kecamatan-kecamatan yang mungkin secara jumlah lebih banyak daripada kecamatan tertentu, itu bukan karena pertimbangannya kalah menang di situ, bukan hanya pertimbangannya politik saja, tetapi kami juga melihat sisi prioritas kaitannya dengan yang rusak sangat parah ataupun sedang dan ringan. Bapak Ibu semuanya hadirin yang saya hormati, yang saya banggakan. Terus kemudian terkait dengan pelayanan santri hidup, insya Allah kalau nggak salah kemarin dinas Capil ini sudah laporan ke kami ini terkait dengan konsep yang hari ini dilaksanakan pendekatan pelayanan santri hidup di wilayah terkecil, kecamatan dan desa. Yang pertama kalau di wilayah kecamatan nanti insya Allah di setiap distrik kita sudah mengadakan di tahun ini ada mobil klinik, pelayanan klinik di bidang hidup yang nanti setiap hari kerja itu akan ini mendekatkan sampai ke tingkat desa-desa. Sehingga Bapak Ibu semuanya tidak perlu jauh-jauh sampai ke UPT ataupun jauh-jauh ke kabupaten. Nanti akan kita lengkapi secara prasarana, syukur saya kemarin dorong ke Bu Kadis bisa cetak pun bisa langsung bisa rekam ataupun cetak yang lain dokumen hidup yang memang bisa secara regulasi dalam mobil pelayanan. Sudah ada 4 ya Bu ya. Nanti mungkin awal bulan Oktober ke depan kita akan launching dan mulai untuk beroperasi. Terus yang selanjutnya juga ada inovasi pendekatan pelayanan itu di tingkat desa. Kalau nama inovasi sistemnya itu Maria Mercedes ya, jadikan. Artinya Bapak Ibu semuanya hal-hal yang sekiranya upload, mungkin apa cukup selesai di desa itu bisa nanti Bapak Ibu semuanya warganya cukup banyak datang di desa. Hanya petugas desa nanti yang diedukasi, diajari untuk bisa menginput mungkin persyaratan perubahan data ataupun dan sebagainya sehingga tidak harus jauh-jauh ke kecamatan atau mungkin tidak jauh-jauh ke UPT
bahkan tidak jauh-jauh sampai dengan ke kabupaten. Itu terkait dengan beberapa dokumen administrasi, termasuk Bapak Ibu semuanya yang layanan gratis kita optimalkan, jaminan harus gratis, tidak ada bunga. Terus yang selanjutnya terkait dengan teman-teman pemerintahan desa, Bapak Ibu semuanya, tadi mungkin ada kabarnya menyedihkan, kurang lebih 40 miliar kabupaten. Terus kemudian ada beberapa hal yang harus ditata, dikelola, dioptimalkan terkait dengan operasi merah putih ataupun program-program yang lain, sehingga Bapak Ibu semuanya, saya titip yang di desa Pak Kades semuanya untuk mengoptimalkan anggaran yang ada di desa. Artinya ya dengan keterbatasan anggaran kita akan bantu melalui infrastruktur desa ataupun mungkin bantuan keuangan khusus yang fisik ataupun non fisik. Kita harapannya nanti bisa cepat. Syukur-syukur nanti sekali lagi kita beli coret-coret sampai menyasar maring desa, Mas. Tapi kita sedih banget 3 miliar, untung baik nyusun APBD itu tidak defisit. Nah kalau saya kemarin nyusun APBD-nya defisit 100 miliar seperti pada tahun 2025, berarti sama saja kita harus ngeluarin berapa itu memakai kan berbalik. Ini luar biasa. Oleh karena itu Bapak Ibu semuanya, kita bismillah optimal teman-teman Kades bisa manfaatkan untuk meningkatkan PADES. Tuntutannya adalah kemandirian desa seperti yang kita akan coba lakukan. Monggo optimalkan koperasi merah putih dan BUMDes. Mungkin yang bisa meningkatkan pendapatan asli desa melalui BUMDes. Kalau koperasi merah putih ini tujuannya untuk kemasyarakatan, untuk masyarakat karena anggotanya adalah semuanya masyarakat. Terus yang bisa mengoptimalkan PAD adalah melalui monggo yang berkreatif memanfaatkan potensi yang ada, sing potensi pertanian ya pertanian, yang potensi punya pasar desa dioptimalkan, yang punya potensi tempat wisata ya dioptimalkan. Mungkin seperti Banjarmaru ini ada potensi sebagai desa budaya. Artinya bisa dioptimalkan untuk menggali potensi-potensi yang ada yang melalui beberapa hal, misalnya ada festival budaya yang rutin yang diselenggarakan oleh desa yang bisa menggandeng UMKM yang di situ mungkin ada dikelola oleh BUMDes yang pada akhirnya bisa meningkatkan pendapatan asli desa melalui BUMDes. Pokoknya cara-caranya sih bisa jadi duit nang desa, coba masukkanlah itu programnya BUMDes. Sing kira-kira selama ini panjenengan Pak Kades itu melihat di desanya masing-masing kok anak usaha ini upayanya menguntungkan dodolan ini, terus kemudian mungkin jadi nyuplai ini, atau mungkin tuku ini selama ini kok yang menguasai orang lain, orang luar, bahkan orang luar desa ataupun orang luar kecamatan, bahkan orang luar kabupaten kok selama ini misalnya ngambil beras-beras, terus atau mungkin kok nyuplai apa di situ, coba hadir dibalik. Intinya sih bisa jadi duit selama ini oleh orang lain, bukan warga desa, optimalkan untuk masuklah di situ, dikaji buat FS, terus kemudian diskusikan dengan kepala desa. Kalau sudah ada penyertaan modal ya berarti manfaatkan yang sudah ada, kalau belum diskusi dengan desa untuk musrembang desanya nanti dimasukkan penyertaan. Itu mungkin beberapa hal untuk motivasi, termasuk operasi merah putih bisa bersinergi dengan SPPG yang ada atau dapur-dapur yang ada untuk optimalkan menjadi supplier kebutuhan dari SPPG. Yang terakhir Bapak Ibu semuanya, karena ini kegiatan juga terkait dengan pembinaan aparat kecamatan, ada hal yang perlu kita diskusikan terkait dengan situasi saat ini. Ini sudah dilaporkan oleh Pak Camat, matur nuwun secara umum di Kesamunu baik, tidak terpengaruh dan terpancing kemarin pada saat mungkin 3 minggu yang lalu atau akhir bulan Agustus atau awal bulan September terkait dengan kejadian-kejadian yang menurun di Indonesia, tetapi secara umum sebenarnya di desa-desa sudah sangat baik, kondusif, masyarakat tidak
terpengaruh kami matur nuwun. Titip untuk Bapak Ibu kepala sekolah dan pengawas masuk ke forum-forum wali murid seperti tadi kami sampaikan waktu sambutan ini ya, pelantikan pengukuhan pengawas masuk ke sekolah-sekolah memberikan nasihat, termasuk ini pesan juga Bapak Ibu yang lagi arisan RT RW, titip tolong sampaikan jaga anak kita. Namanya jaga anak kita. Jangan terlalu dibiarkan bebas menggunakan HP sampai 24 jam. Karena banyak fenomena orang tuanya tidak tahu anaknya malam hari keluar. Mereka ikut geng motor, ikut geng tertentu, ikut tawuran. Orang tuanya tidak tahu karena sudah tidur. Padahal anaknya terprovokasi ketika jam malam, terprovokasi melalui media sosial atau grup-grup WA. Sehingga ketika orang tua tidur, HP-nya diminta, mungkin besoknya lagi sudah pulang sekolah baru dikasih. Sehingga perlu protektif dari orang tua, makanya konsepnya adalah jaga anak kita. Sekali lagi kita sampaikan kepada orang tua murid, baik Bapak Ibu yang di pengawas, yang di pendidikan, kepala sekolah ataupun di Komin, yang disampaikan itu termasuk Bapak Ibu kepala desa sampaikan kepada Pak RT Pak RW untuk menjaga anak kita masing-masing. Terus konsepnya adalah kita semuanya pamong. Pamong itu yang pertama harus yang pandai ngomong. Ngomong yang di dunia pendidikan pandai ngomong yang pertama sesama dunia pendidikan, baik yang selevel ataupun ke Bapak Ibu kepala sekolah, pengawas ya, berarti kepala sekolah yang di Komin juga sama, terus sesama guru, terus kemudian ke orang tua murid dan juga ke anak didik harus pandai ngomong. Yang di desa juga sama, harus pandai ngomong ke atas ada Pak Camat dan juga yang ada di kecamatan sampai dengan yang ada di kabupaten. Terus kemudian ngomong sesama perangkat, terus kemudian ngomong ke masyarakat. Itu yang sekali lagi kita harus pandai ngomong. Ngomongnya walaupun udah dipercaya yang lebih tua, hargai, nggak unggul, sopan santun dan sebagainya. Terus kemudian ngomong yang kedua filosofinya adalah harus siap apa-apa dia. Bapak Ibu semuanya, ini konsekuensi bagi kita semuanya ketika menjadi seorang public figure. Public figure itu bukan hanya artis. Public figure adalah sesuatu yang menerima jabatan secara publik, itu juga dikatakan public figure. Karena apa? Menjadi figur yang contoh. Makanya harusnya apa-apa diomong. Kami sering menyampaikan, kita itu benar tidak dipuji, salah sedikit dibully. Jadi sekali lagi ini tantangan kita itu benar. Misalnya Bapak Ibu memberikan pelayanan yang cepat, terus apa dan sebagainya. Ya paling penting hanya matur nuwun, apa yang terus keren pelayanan di sekolah ini, pelayanan di desa ini keren, dipuji-puji, dimasukkan di medsos. Nah, kira-kira ada sih seperti ini. Tapi coba nyuwun sewu, mungkin tak ada saya orang anak janjane mungkin lagi maring ndi tinggal sedela atau mau jadi pelayanan terus upload nang medsos. Jam kerja lumayan orang anak priwe nur, padahal dia bengkok, dia apa gitu kan. Itu padahal mungkin sedang melakukan kegiatan lain. Ini eranya seperti ini, kita benar tidak dipuji, tapi salah sedikit kadang bisa dibully, apalagi era media sosial. Sehingga Bapak Ibu semuanya, ini justru untuk menjadi kontrol kita semakin bertingkah laku bertindak yang baik. Peringatan bahwa dengan orang semuanya punya gadget, bisa terakses ke media sosial, berarti setiap orang itu adalah pewarta, minimal pewarta media sosialnya masing-masing. Ngupload di IG-nya sendiri, di Facebook-nya sendiri, kok terus menarik, di-share kemana-mana viral. Dia kan ini namanya pewarta mandiri, tapi bisa menjadi pewarta viral, media bahkan terus sudah diulas oleh media-media yang besar karena berawal dari sebenarnya istilahnya apa? Akun media milik pribadi. Sehingga Bapak Ibu semuanya kita harus lebih mawas diri dan hati-hati karena kita harus siap apa-apa diomong. Dan saya nitip Bapak Ibu semuanya, karena eranya sekarang masyarakat juga sensitif dan lebih kritis, Bapak Ibu saya mengajak diri saya sendiri dan Bapak Ibu semuanya, kita tampil yang sederhana. Walau mungkin Bapak Ibu semuanya punya hal-hal yang berlebih, gue kebun durian 100 hektar,
gue lagi di kebun, lihat durian, gitu kan. Ya jangan. Aduh, gue mau main, esok-esok pagi-pagi kunci mobil, gitu. Jangan. Gitu. Bahasanya flexing. Walaupun mungkin itu dari jeripaya Bapak Ibu semuanya, mungkin orang nanti akan menghakimi kita semuanya korupsi. Nah, hati-hati makanya didorong oleh pemerintah pusat, oleh Pak Mendagri, oleh Gubernur jangan flexing. Ambil yang sederhana saja. Bapak Ibu semuanya hadirin yang saya hormati, yang saya banggakan, mungkin beberapa hal itu saja yang dapat kami sampaikan.